saya ucapkan selamat siang. Kita akan sama-sama pada siang hari ini mulai ibadah. Kita siapkan hati kita. Mari sama-sama kita akan tundukkan kepala. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh ada karena kami tahu Engkau mengasihi kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau menyerahkan ibadah pada siang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau memimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengambil pelayanan pada siang hari ini. Kau memberkati, Kau urapi ya Bapa. Kau memberkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang saat ini sedang melakukan ibadah online. Terlebih Kau memberkati Tuhan jemaat-jemaat GSCA El Shaddai. Apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan mereka, Tuhan Kau tahu. Tuhan senantiasa jamah dan lawat mereka. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi mereka dan Kau tidak akan pernah berlalu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Sungguh besar setia-Mu nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu telah layakkan
mengucapkan syukur saudara di hadapannya. Apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan saudara, baik itu manis, baik itu pahit, baik itu duka, suka, bahwasannya Tuhan itu baik. Oh, Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya begitu saja. Glory, haleluya, haleluya. Datang kepada Tuhan. Glory, glory, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, hikiara la kuria la shikiara la shaka. Haleluya, haleluya, terima kasih, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, kutinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Glory, haleluya Yesus. Glory, haleluya. Hikiara la kuria la shikiara la shaka. Apa yang tidak pernah kita lihat dan kita tidak pernah dengar, itu yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Dimuliakan
kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Kami mau terbang tinggi Tuhan seperti Raja Wali Tuhan. Tetapi kami sadar Tuhan, kami tidak mampu terbang tinggi tanpa Engkau Tuhan. Lingkupiku Tuhan dengan sayap-Mu. Glory haleluya. Hikirala kuriala syikirala syikirala. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau mengurapi kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, itu boleh tertanam di tanah hati kami yang subur, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami boleh kuat di dalam Tuhan, karena firman-Mu yang begitu kuat memberikan pengertian-pengertian baru dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau mengurapi hamba-Mu ini dalam menyampaikan firman Tuhan, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, dan kami menyerahkan waktu kami saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, amin. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, selamat
beribadah saya ucapkan buat kita semua, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih juga buat Ibu Gembala GSJ Elsa Dayu Petojo yang sudah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan saat pagi hari ini. Baik Bapak Ibu saudara-saudariku, tema firman Tuhan saat pagi hari ini adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sekali lagi firman Tuhan kita pada saat ini adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 dan sampai ayat yang ke-9. Kita akan membaca firman Tuhan saat pagi hari ini dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan kita baca secara bersama-sama. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-9, demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepada kamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita sudahi sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita membaca dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, dan jika kita perhatikan di sini, di situ Tuhan Allah berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita perhatikan di sini ada kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu yang dikatakan Tuhan kepada Yosua itu terdapat sebanyak 4 kali. Ya, kita mau perhatikan di sini pada ayat yang ke-6, di situ firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan perkataan yang sama juga Tuhan ulangi lagi dalam ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Dan juga pada ayat yang ke-9, bukankah telah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bahkan jika kita baca pada ayat yang ke-18 dari pasal 1 kitab Yosua ini, terakhir di situ juga Tuhan berkata, ya,
Kata-kata yang terakhir dari ayat 18 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu di sini terdapat 4 kali Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, biasanya kata-kata yang diulang-ulang itu memiliki makna yang sangat penting. Tuhan Allah berkata kepada Yosua sampai 4 kali, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di sini kita perhatikan, berarti sesuatu hal yang penting yang Tuhan tekankan kepada Yosua, yaitu apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, Yosua itu adalah seorang yang pemberani. Yosua itu adalah seorang yang gagah perkasa, ya. Dia memiliki iman yang kuat kepada Tuhan Allah yang dia sembah. Dia mengenal betul siapa Allah yang dia sembah, ya. Pada kitab Bilangan pasal yang ke-13 dan pasal yang ke-14, firman Tuhan di situ menceritakan mengenai ke-12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan, ya. Dan dari 12 orang pengintai, salah satunya ini adalah Yosua, ya. Ketika ke-12 pengintai ini diutus Musa untuk pergi mengintai tanah Kanaan, ya, dan mereka setelah mereka kembali dari tanah Kanaan, mereka kembali kepada Musa dan kepada bangsa Israel. 10 orang pengintai mengatakan, ya, memang negeri Kanaan itu adalah negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi orang yang tinggal di negeri itu adalah orang yang hebat, adalah orang yang kuat. Bagaimana mungkin kita dapat mengalahkan mereka? Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Dari perkataan 10 pengintai ini akhirnya membuat kekacauan pada bangsa Israel. Bangsa Israel yang saat itu mendengar pernyataan dari 10 pengintai ini, mereka mulai gelisah, mereka mulai lemah imannya. Waduh, bagaimana kita bisa mengalahkan mereka kalau mereka adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat, ya. 10 pengintai ini memberikan informasi yang membuat bangsa Israel menjadi lemah imannya, sehingga bangsa Israel kembali bersungut-sungut, kembali berkeluh kesah, sehingga terjadi kekacauan pada saat itu di tengah-tengah bangsa Israel. Ketika bangsa Israel mulai mengalami yang namanya kekacauan, ya, ada saling menyalahkan, mereka mulai bersungut-sungut, dan pada saat itulah Joshua dan temannya Kaleb, ya, karena mereka berdua juga merupakan salah satu dari ke-12 pengintai, mereka berdua tampil dan berkata, jangan takut, kita akan mengalahkan mereka karena Allah menyertai kita. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, ya, Yosua itu bukan seorang yang penakut, ya, seorang yang pemberani, ya. Tetapi mengapa dari pembacaan firman Tuhan di sini dikatakan Tuhan mengulang kata-kata yang sama kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu yang disampaikan Tuhan kepada Yosua itu sampai 4 kali. Di sini kita perhatikan Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pada ayat yang pertama, ya, dari pasal 1 ini kitab Yosua, di situ dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Kita boleh melihat di sini bahwa hamba Tuhan pada saat itu sudah meninggal dunia. Hamba Tuhan Musa sudah tiada. Lalu Tuhan Allah memerintahkan kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Ya, kita perhatikan, Yosua mengalami yang namanya perubahan kepemimpinan. Ya, perhatikan bahwa yang selama ini Yosua hanya mendampingi Musa, ya, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Yosua itu adalah abdinya Musa, ya. Dia yang membantu Musa, ya. Musa sebagai pemimpin bangsa Israel, lalu Yosua mendampingi
Musa untuk memimpin bangsa Israel. Di situ terjadi yang namanya perubahan pemimpin, ya, perubahan kepemimpinan. Yosua mengalami keadaan yang berubah dari keadaan yang biasanya. Biasanya dia hanya membantu, memimpin, tetapi saat ini dia harus sendiri berdiri sebagai pemimpin, memimpin bangsa Israel. Pada saat itu mulailah hati Yosua yang mengalami yang namanya ketakutan, yang mengalami yang namanya kekhawatiran. Yosua bingung, ya, bagaimana cara memimpin bangsa ini, bangsa Israel? Bagaimana cara memimpin bangsa Israel? Bagaimana mengatur bangsa Israel, ya, yang terkenal. Kita tahu bangsa Israel itu terkenal dengan sungut-sungutnya, ya. Boleh dikatakan bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, ya. Yosua mengalami kebingungan dan ketakutan. Bagaimana hal ini harus dia lakukan di tengah-tengah ketakutan dan kebingungan Yosua, di tengah-tengah kekhawatiran Yosua? Tuhan Allah berkata kepada Yosua sampai 4 kali, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Saat ini pun kita mengalami yang namanya perubahan kehidupan. Haleluya, ya. Kehidupan sosial kita mengalami perubahan, ya. Bagaimana tidak berubah? Ya, biasanya kita pergi keluar rumah dengan bebas, kita mau berkunjung kemana saja dengan bebas, tidak usah pakai masker, ya. Mau pergi ke tempat wisata juga tidak ada yang melarang. Tetapi saat ini perubahan kehidupan sosial kita terjadi. Kita diminta, diusahakan di rumah saja, ya. Bekerja dari rumah saja, bersekolah dari rumah saja, bahkan beribadah pun, ya, kita dari rumah saja. Kita tidak bisa pergi ke gedung gereja untuk bersama-sama bertemu dengan saudara seiman kita yang lainnya. Kita dilarang berkumpul, kita dilarang berkerumun. Keluar rumah harus pakai masker, ya, memperhatikan protokol kesehatan. Kehidupan sosial kita berubah, ya. Dan ada lagi yang berubah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudariku. Perekonomian kita juga mengalami perubahan. Pendapatan keuangan kita mulai mengalami perubahan, mungkin, ya, keuangan kita mulai menipis dan pendapatan keuangan kita juga mungkin berkurang, tidak seperti sebelum wabah yang saat ini kita tahu, dengan wabah virus saat ini, ya. Keuangan kita terganggu, perekonomian kita terganggu, banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian, kebangkrutan, bahkan gulung tikar, ya, yang berdagang, berjualan tidak bisa lagi seperti dulu bisa berjualan di luar rumah, berjualan di kaki lima, berjualan di pasar, semuanya, ya, terjadi perubahan ekonomi kita juga terpengaruhi, mengalami perubahan, dan juga perubahan kesehatan kita terganggu dengan bahaya virus, ya. Kita akhirnya mulai bingung, kita akhirnya mulai gelisah, kita akhirnya mulai, ya, mungkin lemah imannya. Tetapi saat ini firman Tuhan mengingatkan kita melalui kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebagaimana Yosua saat itu diperingatkan oleh Tuhan, di mana Yosua mengalami yang namanya perubahan kehidupan, perubahan kepemimpinan, yang tadinya dia hanya dipimpin mengikut Musa, tetapi dengan sendirinya dia harus memimpin bangsa Israel. Dia mengalami yang namanya kekhawatiran, ketakutan, ya, kebingungan, bagaimana saya bisa memimpin bangsa ini. Tetapi Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan saat ini juga Tuhan berkata kepada kita yang mengalami perubahan kehidupan sosial, perubahan kehidupan ekonomi, perubahan kehidupan kesehatan kita, bahkan politik keamanan di negara kita juga terganggu di mana-mana, ya, bahkan di seluruh dunia. Tetapi di sini firman Tuhan mengingatkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, mari kita baca dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ya, di sini kita baca bersama-sama firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 1 ayat 5 dan 6.
Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Firman Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan berkata kepada kita saat ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena apa? Kita memiliki firman, kita memiliki janji Allah. Pegang janji Allah yang tidak pernah berubah. Janji Allah itu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak berubah. Di sini firman Tuhan memberikan janji kepada kita, ya. Jadi kuatkan dan teguhkanlah hatimu, peganglah janji Allah. Bahwa di sini Allah berjanji pada Yosua pasal 1 ayat yang kelima dikatakan, aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau, ya. Aku tidak akan membiarkan engkau. Janji firman Tuhan ini harus kita pegang kuat-kuat, ya. Ya, iman kita tidak boleh goyah di tengah situasi keadaan kondisi kita yang saat ini, ya. Walaupun dunia bergelora, walaupun katanya virus berbahaya menyerang, tetapi pegang janji firman Allah. Allah berkata, aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudariku, peganglah janji firman Tuhan, ya. Allah kita itu tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, ya. Allah selalu ada dalam kehidupan kita. Di tengah badai, situasi, ombak yang menerpa kehidupan kita saat ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena apa? Allah menyertai kita. Allah bersama dengan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Seperti Yosua berkata kepada bangsa Israel yang saat itu imannya mulai lemah karena perkataan 10 pengintai yang mengatakan tidak mungkin kita mengalahkan bangsa itu. Bangsa yang ada di tanah Kanan itu kuat, hebat-hebat. Kita tidak mungkin bisa mengalahkan mereka. Tetapi Yosua dengan iman yang teguh kepada Allah berkata, kita akan mengalahkan mereka. Karena apa? Allah menyertai kita. Demikian pada saat ini, ya. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita juga pegang janji firman Allah, ya. Keadaan seburuk apapun yang kita alami saat ini, bahwa Allah menyertai kita, bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita, bahwa Allah itu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Baik jemaat, saudara-saudariku, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan yang selanjutnya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu juga bisa kita baca dalam Yosua pasal 1 ini ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, kita harus melakukan, bahkan kita harus mentaati firman Allah. Renungkan firman Allah siang dan malam. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, ya. Karena apa? Firman Tuhan merupakan pelita bagi kaki kita. Firman Tuhan menuntun kita agar kita mendapat hikmat, ya. Kita mendapat pimpinan dari Roh Kudus di saat situasi keadaan kondisi yang saat ini resah dan gelisah, ya. Keadaan-keadaan yang tidak baik ada, kita dengar di media sosial, di media elektronik, ya. Banyak kabar-kabar yang menggemparkan,
Ya, dunia saat ini memang sedang bergelora, tetapi firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Firman Tuhan berkata apa? Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, kita tahu pada kitab Yosua, 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan firman Tuhan di situ apa? Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, ya, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kesalahan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan itu sangat luar biasa. Mengapa Tuhan berkata kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Pegang firman Tuhan, ya, renungkan siang dan malam, lakukan firman Tuhan, ya, dengan bertindak hati-hati. Firman Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita agar kita bisa mengambil tindakan apa yang perlu kita ambil, ya, langkah apa yang perlu kita ambil dalam situasi keadaan yang sulit seperti ini, ya. Mengapa? Karena disitulah kita akan berhasil dan beruntung. Karena apa? Firman Tuhan yang menjadi pelita dalam jalan-jalan kita. Firman Tuhan menerangi setiap langkah kehidupan kita, sehingga kita boleh berhasil, kita boleh beruntung. Karena firman Tuhan yang mendidik kita, ya. 2 Timotius 3 ayat 16, ya. Tulisan yang diilhamkan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Firman Tuhan yang mengajari kita, ya. Firman Tuhan juga yang memberitahu. Firman Tuhan menyatakan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tidak hanya menyatakan kesalahan, firman Tuhan juga memberikan jalan untuk kita memperbaiki kesalahan kita, ya. Firman Tuhan itu untuk memperbaiki kesalahan kita, dan juga firman Tuhan mendidik orang. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman, ya. Bertindak, ya, hati-hati dengan pimpinan firman Tuhan, ya, pimpinan Roh Kudus, ya. Renungkan firman Tuhan siang dan malam sehingga kita akan berhasil dan beruntung. Jadi kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lakukan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam supaya kita akan berhasil dan beruntung. Ini firman Tuhan yang mengatakan. Sebagaimana Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Firman Tuhan juga berkata kepada kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu pada saat ini. Dan ayat yang ke-9, Yosua pasal 1 ayat yang ke-9 juga dikatakan di situ, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Mari kita memandang kepada Allah kita yang maha kuasa. Kita melihat akan kekuasaan Allah kita yang kekal. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, dan itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pandang kepada Allah pencipta langit dan bumi ini. Sebagaimana Allah menjadikan kita segambar dan serupa dengan Allah, mari kita juga memandang ke arah Allah. Kita melihat bahwa Allah sanggup menolong kita, ya. Jangan, walaupun, ya, keadaan situasi saat ini dengan kita tahu sulit dengan serangan-serangan penyakit virus yang mematikan, tetapi itu tidak membuat kita takut. Karena apa? Kita melihat kepada Allah yang maha kuasa. Keadaan sosial, politik, ya, keamanan boleh terjadi berubah, ya, boleh terjadi perubahan-perubahan dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi Allah kita tidak pernah berubah. Jadi kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua pasal 1 ayat yang ke-9, ya, itu mengingatkan kita agar kita senantiasa fokus memandang kepada Allah kita yang maha kuasa. Ya, kita tahu, ya, dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-8, ini sudah menjadi ayat emas kita, menjadi ayat favorit kita, ya, bahwa firman Tuhan di situ berkata, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, pandang kepada Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dengan keadaan kita saat ini, ya, kita tidak bisa keluar rumah dengan bebas, ya, kita harus di rumah saja, bekerja dari rumah saja, bersekolah dari rumah saja, beribadah dari rumah saja. Mengapa? Di situ pun Allah turut bekerja. Kalau kita banyak di rumah, berarti mari kita pergunakan waktu kita membaca Alkitab, ya, lebih banyak lagi. Kalau kita lebih banyak tinggal di rumah, kita bisa berdoa lebih lama lagi. Kita bisa berkumpul dengan anggota keluarga kita, ya. Mungkin selama ini kita sibuk, ya, semuanya sibuk di luar rumah, bekerja, bersekolah, ya, sibuk semua di luar rumah. Saat ini Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Kita bisa berkumpul dengan anggota keluarga kita lebih lama lagi. Banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan di rumah saja. Jadi kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pandang kepada Allah yang Maha Kuasa, ya. Dia yang mengatur alam semesta ini. Jadi kita pun harus bersyukur buat kondisi keadaan kita saat ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan juga kita tahu bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa. Firman Tuhan sudah mengatakan itu. Ya, saat ini kita dicobai dengan kondisi keadaan yang saat ini terjadi. Mari kita belajar bersama-sama bahwa pencobaan-pencobaan ini biasa. Kalau Allah memberikan pencobaan ini kepada kita, berarti Allah juga memberikan jalan keluar, Allah juga memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa melewati masa-masa yang sulit saat ini. Kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, ya. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, ya. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pandang kepada Allah yang Maha Kuasa, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya. Allah memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggung keadaan yang sulit pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ya, firman Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan saat ini juga firman Tuhan berkata kepada kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, seperti yang sudah kita baca, kita dengar dari firman Tuhan saat ini, mari kita saat ini bersama-sama belajar untuk kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan mari kita bersama-sama saat ini berdoa. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kita baca, firman Tuhan yang sudah kita dengar pada saat ini, di mana firman Tuhan melalui kitab Yosua juga berkata kepada kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Baik Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat saat ini di mana kami bersama-sama boleh membaca firman Tuhan. Bahkan kami boleh diteguhkan Bapa melalui perkataan Engkau kepada hamba-Mu Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, di mana Engkau memberikan janji menyertai kami. Engkau tidak akan membiarkan kami, Engkau akan bersama dengan kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur, Engkau berkata kepada kami, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, bahwa kami harus berpegang kepada firman Tuhan. Kami harus merenungkan firman-Mu siang dan malam, karena dengan demikian kami akan berhasil dan beruntung. Dan Engkau juga berkata kepada kami saat ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kami memiliki Allah yang Maha Kuasa, Allah yang luar biasa. Biarlah kami memandang kepada Engkau, sehingga Bapa kami bisa melewati persoalan kehidupan ini. Pencobaan-pencobaan yang kami alami saat ini adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kami. Kami bersyukur kepada Engkau sebab Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih buat firman-Mu saat yang ini Tuhan. Firman-Mu yang boleh menguatkan kami, firman-Mu yang meneguhkan kami untuk bersama-sama kami selalu setia kepada Engkau. Dan kami bersyukur Bapa buat keadaan kami pada saat ini, di mana kami berada di bangsa Indonesia. Kami berdoa Bapa buat negara kami Indonesia tercinta, buat bangsa kami Indonesia tercinta. Mari Bapa belas kasihan-Mu bagi bangsa kami.
kami. Tolonglah bangsa Indonesia ini Tuhan, ampuni bangsa kami Tuhan, sehingga kami bangsa Indonesia boleh keluar Bapa dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh bangsa kami saat ini. Dan kami berdoa juga buat Bapak Presiden kami, Engkau menolong Bapak dan Wakil Presiden juga Engkau menolong bersama dengan para menteri yang ada dan pemerintahan yang ada di negara ini. Kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan menolong keamanan yang terbaik bagi bangsa kami Tuhan. Kami tetap menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapak buat hamba-Mu, Ibu Gembala Tante Ruth di GS Jael Sadai Petojo Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu ini, memberikan kekuatan baru senantiasa kepada Tante Ruth Tuhan, memberikan kesehatan kepada Tante Ruth, memberikan kekuatan hikmat dalam mengembalakan jemaat Tuhan di GS Jael Sadai Petojo. Tuhan menolong memberkati hamba-Mu ini Bapak. Demikian juga dengan hamba-Mu Ari sekeluarga, Tuhan juga mengurapi, memakai. Biarlah mereka bersama-sama boleh bergandengan tangan dengan Ibu Gembala untuk melayani pekerjaan Tuhan yang ada di GS Jael Sadai Petojo. Dan kami juga berdoa buat seluruh jemaat GS Jael Sadai Petojo, buat seluruh staf pastoral pengerja yang ada di GS Jael Sadai Petojo. Tuhan mengurapi, memakai, sehingga pelayanan di gereja ini Tuhan boleh memuliakan nama Tuhan. Pelayanan yang ada di gereja Jael Sadai Petojo ini Tuhan boleh memberkati banyak orang, dan sehingga nama Tuhan juga yang dipermuliakan, diagungkan. Terima kasih buat firman-Mu saat pagi hari ini. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan, tetapi biarlah Roh Kudus senantiasa memimpin setiap kehidupan kami. Roh Kudus memberikan hikmat pengertian kepada setiap kami, sehingga kami senantiasa kuat di dalam Tuhan, sebagaimana firman-Mu berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tangan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.